Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saat ini kita akan belajar mengenai standar peta. Jadi, peta itu ada standarnya, ada ketentuannya. Bagaimana peta itu digambarkan, seperti itu. Jadi, tidak boleh asal. Nah, ketentuan standar peta itu saat ini sudah ada aturan khususnya. Yang mengeluarkan tentu adalah lembaga yang berwenang, dari mulai BIG atau Badan Informasi Geospasial dan kemudian menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan juga peraturan-peraturan itu secara khusus dituangkan dalam aturan rencana tata ruang, baik dari skala nasional hingga skala kota, seperti itu. Nah, yang pertama adalah standar penyajian peta rupa bumi. Dalam hal ini adalah peta dasar. Peta rupa bumi ini diambil dari SNI, di mana menyajikan spesifikasi penyajian peta rupa bumi dalam skala 1:25.000. Ya, di sini dapat kita lihat secara skematis layout dari peta rupa bumi yang tadi sudah berdasarkan SNI. Yang pertama, dapat kita lihat ini tentu ada judul peta ya. Ini peta apa itu harus jelas dan biasanya diletakkan paling atas. Kemudian ada diagram lokasi. Sebelumnya petunjuk letak peta. Kemudian 3 diagram lokasi. Jadi lokasinya itu berada di mana? Peta ini berada di mana? Kemudian yang 4 ada keterangan proyeksi, sistem grid dan lain-lain. Kemudian nomor 5 itu simbol. Nomor 6 itu keterangan isi legenda. Jadi di sini nanti ada banyak keterangan dan legenda-legenda yang ada di dalam peta ini. Kemudian ada keterangan tentang ibu kota. Ke-8 ada keterangan tentang riwayat peta ini. Ke-9 ini pembacaan koordinat geografi. Ke-10 pembacaan koordinat UTM. Nah, jadi nanti ini saya bacakan semua dulu, nanti kita bisa lihat contohnya langsung dalam peta RBI ya. Seperti apa gambarnya. Kemudian saya lanjutkan, nomor 11 ada gambar pembagian daerah administrasi. Kemudian nomor 11 ada keterangan pembagian daerah administrasi. Nomor 13 ini skala peta. Kemudian 14 ini ada keterangan tentang singkatan-singkatan dalam peta. Kemudian 15 ini keterangan mengenai utara sebenarnya. Dan kemudian nomor 16 adalah gambar mengenai utara sebenarnya. Jadi ini adalah berbasiskan atau berdasarkan SNI ya, ketentuan-ketentuan ini. Baik, kita akan lihat dalam petanya langsung. Nah, ini saya bukakan peta RBI Kota Surakarta. Saya akan zoom. Seperti ini ya petanya. Lembaran petanya seperti ini. Resolusinya cukup tinggi ya, sehingga ketika kita zoom, dia tidak pecah. Nah, ini. Yang pertama, tentu ya judul peta ya. Peta rupa bumi digital Indonesia skala 1:25.000. Lembar 1408343. Kemudian edisi 2001, terbitan tahun 2001, sudah cukup lama. Kemudian ini Surakarta, jelas. Kemudian ini petunjuk letak peta. Jadi ini kota Surakarta ini di sampingnya ada beberapa peta. Seperti Kartasura, Karanganyar, Masaran, Sukoharjo, dan seterusnya. Dan kemudian ini diagram lokasi di mana kota Surakarta itu berada terhadap wilayah di sekitarnya, terutama di daerah Jawa Tengah, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya yang saya sebut proyeksi dan lain-lain itu ya. Ini ada nama proyeksi, transverse Mercator, sistem grid, UTM, Universal Transverse Mercator, kemudian seterusnya ini ada datum horizontal, datum geodesi nasional, hingga selang kontur 12,5 meter. Selang kontur ini maksudnya ini ada kontur ya ini ya. Kalau
kita cermati ya, ini kontur. Nah, ini selang antar kontur ini. Nah, selang antar kontur seperti ini itu sekitar 12,5 meter. Kemudian ini berkaitan dengan simbol-simbol resmi dari Bakosurtanal. Waktu itu masih bernama Bakosurtanal ya. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, saat ini bernama BIG, Badan Informasi Geospasial. Dan ini mungkin semacam konsultan yang bikin peta ini dulu. Ini keterangan resminya, lembar 1408343 ini berkaitan dengan indeks peta di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada urutannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini legenda dan keterangan. Baik, kalau kita cermati memang agak susah kita menghafalnya, tetapi bisa kita lihat ya. Bentuk bangunan seperti ini, seperti bangunan ini hitam. Nah, ini saya kira tidak semua bangunan ya tergambarkan ya, karena hanya sedikit ya kotak-kotak yang hitam. Kemudian masjid, gereja, ada kantor gubernur, kantor desa, lurah, kemudian ada sekolahan polisi, ada pipa. Artinya ini jaringan prasarana. Kemudian ini juga ada jalan layang seperti ini. Kemudian ada jalan arteri, ada jalan kolektor, merah ya terutama warnanya, lokal, jalan lain, kemudian jembatan seperti ini. Nah, ini warna tumbuh-tumbuhan ya, simbol-simbol tumbuhan, ada sawah, irigasi, kebun, hutan, hingga rawa. Tegalan juga ada. Kemudian banyak sekali. Ini batas administrasi. Provinsi itu seperti ini, tebal dan titik-titik. Kemudian kota, kabupaten itu titiknya 2, kecamatan titik 3, dan desa itu titiknya 4. Perairan seperti ini. Dan kemudian ini berkaitan dengan informasi pengambilan data ini ya, peta. Dibuat tahun 98 oleh Bakosurtanal. Skala 50.000, pengambilan foto udaranya tahun 93-94 ya. Jadi udah cukup lama. Kemudian ini koordinat geografinya, ini 110 derajat 49 menit 26 detik timur. Paling timur ini koordinatnya seperti ini. Kemudian ini lintangnya 7 derajat 33 menit 36 detik selatan. Seperti itu. Kemudian ini koordinat UTM-nya 49 S karena dia berada di selatan ya. Kemudian ini pembagian daerah administrasi Provinsi Jawa Tengah di sekitarnya dari Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Laweyan yang ada di Kota Surakarta. Kemudian ada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo, dan kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar Kota Surakarta. Dan selanjutnya ini adalah skala peta 1:25.000. Ini skala batang seperti ini. Jadi segini ini 2 km ya, menggambarkan 2 km dengan kontur 12,5 meter. Dan kemudian ini adalah singkatan dan beberapa istilah lokal ya, seperti arah kidul, lor, wetan, kulon, ini adalah istilah lokal. Kalau kita lihat dalam petanya seperti ini gambarnya, orange ini mewakili bangunan ya, permukiman ya terutama. Kemudian tentu ini jalan, kalau di Solo saya kira sudah familiar, ini Jalan Slamet Riyadi yang membelah kota Solo. Kemudian ini daerah Keraton Surakarta seperti ini, dapat dilihat jalan lokalnya berwarna merah seperti ini. Kemudian ini jalan kolektor seperti ini. Dan ini tentu jalan kereta api. Kemudian ini jalan arteri ya, arteri seperti ini lebih tebal. Kemudian batas-batas kelurahan seperti ini. Ini batas kelurahan. Kemudian ini beberapa kabupaten yang ada di sekitar Kota Surakarta, kecamatan yang ada di sekitar Kota Surakarta. Apalagi ya, ini Bengawan Solo, ada tulisan Bengawan Solo di sini, sekaligus batas kabupaten. Ini jembatan,
Kemudian ini ada kali PP, dan seterusnya. Masih banyak sekali simbol-simbol yang ada di dalam peta ini. Jadi seperti ini gambarnya secara utuh. Oke, selanjutnya ini adalah standar penyajian peta tata ruang. Jadi kalau RBI itu peta dasar ya, ini peta tematik. Dalam hal ini peta tata ruang. Di sini disajikan peta RDTR skala 1:5000 sesuai spesifikasi dari SNI. Jadi seperti ini gambaran layout dari peta tata ruang, khususnya RDTR rencana detail tata ruang skala 1:5000 dengan layout landscape yang normal. Jadi gambarnya di sebelah kiri, kemudian keterangan-keterangannya ada di sebelah kanan ya. Dapat kita lihat yang pertama ini ada logo instansi yang membuat peta ini, di mana itu misal Kota Surakarta yang membuat, ya ada logo Kota Surakarta. Kemudian ini yang kedua jenis dokumen, dalam hal ini rencana detail tata ruang. Kemudian yang ketiga judul peta, petanya apa, karena ini peta tematik ya. Contohnya seperti peta pola ruang, peta struktur ruang, peta kependudukan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini ada arah mata angin dan skala. Kemudian yang kelima ada jenis proyeksi, ketentuan proyeksi, dan seterusnya. Kemudian nomor 6 ada insert peta, jadi ini kedudukan peta terhadap wilayah yang lebih luas. Kemudian nomor 7 ini legenda petanya, nanti keterangan dan legenda di sini. 8 ini sumber peta, didapatkan dari mana saja ini, data-datanya. Kemudian yang ke-9 ini lembar pengesahan. Ya ini biasanya oleh wali kota kalau di kota, kemudian bupati seperti itu, atau mungkin gubernur. Ini yang landscape normal ya. Sementara ini landscape yang memanjang. Jadi ini kan kadang beda ya, wilayahnya kadang agak memanjang sehingga membutuhkan bentuk yang memadai untuk menampung wilayahnya dalam peta seperti ini. Kemudian ini portrait. Nah ini juga portrait kalau seandainya wilayahnya memanjang dari utara ke selatan gitu, biasanya sepanjang jalan gitu, konsepnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh peta RDTR langsung ya. Baik, ini adalah contoh peta RDTR. Jadi layoutnya ini sepertinya adalah sifatnya portrait ya. Jadi portrait, jadi tidak landscape seperti itu. Ini saya kasih contoh peta rencana pola ruang Kota Salatiga. Nah, seperti biasa di atas ini ada jenis dokumennya. Rencana tata ruang wilayah Kota Salatiga tahun 2010 hingga 2030. Harus ada antaranya seperti ini. Kemudian ini nama petanya. Peta rencana pola ruang Kota Salatiga. Kemudian ini mata angin, kemudian ini skala, batang, dan skala angka 1:20.000. Kemudian ini jenis proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator, kemudian WGS 84, 1984, kemudian zona 49S. Seperti ini keterangannya, pusat kota, kecamatan, kelurahan, kemudian jalan arteri primer, merah seperti ini, jalan konektor primer agak orange, sungai. Kemudian ini karena pola ruang, jadi hanya ada dua, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung ini diantaranya ada kawasan perlindungan, di bawahnya kawasan perlindungan setempat dan RTH. Kemudian kawasan budidaya ini yang bisa dibangun atau dibudidayakan, seperti kawasan industri, perkantoran, perikanan, perumahan tentu saja, dan masih banyak lagi. Kemudian ini legal formalnya disetujui oleh Wali Kota Surakarta dan Ketua DPRD, karena peta dari hasil RDTR ini nanti akan diperdakan menjadi peraturan daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum seperti itu. Jadi ketika ada orang yang membangun sesuatu di sini, karena peta ini sudah mengarahkan untuk tidak boleh ada misal hotel di sini, tetapi dia membangun hotel, nah dia akan disalahkan karena sudah
Perdakan. Nah, kemudian ini inset petanya Kota Salatiga di antara Provinsi Jawa Tengah, dan ini sumber petanya ini yang pertama peta Bakau Surtanal atau BIG, kemudian QuickBird, peta blok BPN Bapeda Kota Salatiga, kemudian peta kawasan lindung dan kawasan hutan, dan yang terakhir hasil analisa. Tentu ini hasil analisa dari konsultan yang membuat peta ini atau membuat rencana tata ruang ini, dan kemudian ini logo pemerintah Kota Salatiga. Kalau ini logonya berada di paling bawah ya. Karena kalau tadi pedoman itu bisa di paling atas, tapi ini juga bisa di paling bawah. Nah, kemudian petanya, nah seperti ini, ada grid-gridnya seperti ini. Jadi terlihat cukup rapi dan warnanya juga berimbang ya, tidak ada yang terlalu mencolok warnanya. Misal ini perumahan ya, orange-nya tidak terlalu orange banget begitu ya, cukup kalem warnanya. Kemudian ini juga agak pink, juga nggak merah banget seperti itu. Hijaunya juga nggak terlalu hijau banget, jadi petanya cukup rapi seperti itu. Nah, ini bisa jadi contoh untuk peta tematik. Dalam hal ini adalah peta tata ruang, khususnya rencana detail tata ruang seperti ini. Jadi untuk ketentuan dasarnya adalah seperti itu. Dapat kita contoh peta, paling tidak peta tata ruang seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti membuat peta tata ruang, paling tidak seperti ini layoutnya, kemudian apa-apa saja yang perlu dimunculkan dalam keterangan, dari mulai judul, legenda, inset, dan seterusnya bisa kita tambahkan dan harus sesuai informasi yang tertera dalam informasi yang ada dalam peta tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.